Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke bagian ketiga ya. Tadi di bagian kedua kita sudah buat bank soal, kemudian kita sudah setting jadwal ujian. Oke, kita sudah setting jadwal ujian, kemudian kita sudah setting bank soalnya juga. Jadi seolah-olah bahwa ini semuanya sudah beres, sudah posisinya aktif. Sekarang bagaimana ketika siswa sudah ujian, datang dan ujian, kemudian setelah ujian apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah ujian sebelum sesi berikut itu nanti masuk. Oke, jadi kita 3 bagian ya. Yang pertama ini ketika menu ujian, jadwal ujian Bapak Ibu sudah setting semua di sini untuk dipersiapkan nanti per harinya itu apa-apa saja sudah disetting jadwal ujiannya. Otomatis siswa nanti masuk di ujian, nanti di posisi komputer siswa akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini saya ketiknya localhost, Bapak Ibu nanti pakainya 192.168.10.200 seperti di tutorial saya di bagian 1. Oke. Jadi di sini localhost saya kasih sini karena saya pakai contoh BDP ya. Seolah-olah bahwa ini posisi komputer siswa ya. Oke. Nah, nanti di siswa kan tampilnya seperti ini. Nah, username sama password ini saya pakai NISN ya. Biar kenapa saya pakai NISN? Biar panitia tidak usah lagi cetak kartu untuk ujian ya. Jadi mereka pakai saja mereka punya ID card itu sebagai password login untuk masuk. Jadi di bagian username dan password ini sama-sama isinya adalah NISN ya. Contohnya di sini saya cari satu siswa yang NISN-nya, mana BDP ini, mana yang BDP ya, pemasaran ya, pemasaran ini contohnya ini nomor pesertaan ini username NISN nih. Username ini, username-nya ini NISN. Oke. Jadi kalau ada siswa yang lupa bawa ID card-nya, Bapak Ibu silakan search namanya di bagian peserta ujian. Nanti muncul namanya, lihat dia punya username sama password. Oke, di sini username, password. Oke, nanti dia login ke dalam. Oke. Nah, di sini akan muncul Aprilia Kartini namanya di sini. Oke, Aprilia Kartini Panda. Kemudian dia silakan klik di tombol jadwal ujian. Oke. Oke, di jadwal ujian hari ini. Oke. Di sini 24 ya. Ini tidak aktif. Coba saya cek dulu di jadwal ujian. Sembilan 2024 PTS kelas 10 semua. Oke, saya lihat waktu ujian ditutup, coba saya bikin ke tanggal 25. Oke. Oke. Hari ini jam 12 malam, jadi kadang dia tidak terbaca. Sesi 1. Di sini di sesi berapa nih peserta ujiannya? Oh, di sesi 2. Coba saya cari yang pemasaran sesi 1. Mana pemasaran yang sesi 1? Oh, di sini pemasaran sama sesi 2 Bapak Ibu. Jadi dia tidak aktif. Coba saya rubah sesinya dulu. Sesinya saya ganti dari sesi 2. Oke. Oke, waktu di refresh. Oke. Karena tadi kita setting awal itu kita pilih sesi 1, sedangkan siswa ini terdaftar di sesi 2. Makanya tombol ini tidak tampil. Tapi kalau sesinya sudah sesuai, maka tombolnya dipastikan pasti tampil. Oke, setelah sudah seperti ini, siswa nanti disuruh saya klik tombol mulai. Oke. Oke, nanti dia pastikan di sini ada namanya, status tes, jumlah soalnya berapa, waktunya berapa. Oke, nanti siswa klik mulai tes. Oke.
Kita klik iya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Contohnya ini A, B, C, D, E, E, F, A, B, C, D, E. Dia pilih jawaban yang benar, contohnya A, lanjut. Kita lanjut lagi A lagi, lanjut, A lagi. Tapi di sini masih seperti yang tadi kita setting di bagian 2, kita kasih dia hanya boleh selesai itu di atas 1 menit, sedangkan yang dia kerjakan ini belum sampai 1 menit. Makanya sistem akan bilang bahwa tidak boleh selesai. Ini diperbolehkan selesai jika sudah 1 menit. Oke, itu tujuannya yang tadi Bapak Ibu isi di selesai itu. Di bagian pada saat bikin bank soal itu kita kasih dia harus keluar setelah berapa menit ya. Jadi contohnya kalau soalnya itu kita kasih waktu 60 menit, siswa harus keluar di posisi 60 menit. Kalau sebelum 60 menit dia tidak bisa klik tombol selesai. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi pastikan dulu bahwa kalau sudah 1 menit maka tombol tes selesainya sudah tampil. Maka dia bisa selesai. Oke. Ya. Oke. Di sini nanti di bagian jadwal ujian sudah ujian di sini. Oke. Hasil ujiannya tidak saya tampilkan ya, nanti ditampilkan langsung oleh panitia nanti. Oke, jadi di sini setelah siswa semua sudah ujian ya. Jadi Bapak Ibu untuk siswa sementara ujian kita bisa cek di sini di bagian jadwal ujian, contohnya di bagian bank soal A003 ini Bapak Ibu lihat di tanda lihat status peserta. Ini. Di tanda ini ada gambar orang ini, waktu diklik nanti di sini sudah muncul status siswa yang sementara ujian dan statusnya. Kalau dia sudah selesai maka akan muncul tulisan tes selesai. Kalau belum tes selesai maka akan muncul tulisan sedang dikerjakan. Oke. Jadi setelah siswa semua sudah masuk, sudah mulai ujian, Bapak Ibu lihat di menu ujian ini, contohnya yang sementara ujian ini Bahasa Indonesia di sesi 2, maka Bapak Ibu silakan klik pada lihat status peserta di sini. Nah, waktu klik di sini nanti sudah muncul data siswa yang sementara ujian, dia sudah ujian berapa lama. Oke. Ini jawabannya ini yang benar tidak ada 0 ya, nilainya 0. Bisa langsung lihat juga nilainya di sini. Oke, posisi. Jadi sementara ujian pun kita bisa lihat dia sudah berhasil menjawab berapa soal, berapa yang salah, berapa yang benar, nilainya berapa. Statusnya sementara dikerjakan atau tes sudah selesai. Oke, kemudian kalau semua siswa sudah masuk, Bapak Ibu silakan klik tombol cetak absensi di sini. Cetak absensi. Kita menunggu saja, masih loading. Saya merokok dulu Bapak Ibu, ngurus asam. Oke, ini absensi ya Bapak Ibu ya. Di bagian absensi sini sudah ada muncul ya. Oke. Muncul nama-nama siswa dan juga absennya per sesi ya. Di sini ada NIP, proktor dan juga pengawas. Oke. Silakan Bapak Ibu print absensi ini dan diserahkan ke siswa untuk ditanda tangani. Oke. Itu nanti dari proktor. Kemudian kalau semua siswa sudah selesai, statusnya sudah selesai, siswa yang ujian, Bapak Ibu silakan klik tombol cetak Excel nilai di sini. Nah, Excel nilai ini yang nanti Bapak Ibu simpan dan akan diberikan kepada guru yang bersangkutan. Guru apa? Ya nanti Excel nilainya ini Bapak Ibu silakan copy dan berikan. Di sini sudah ada keterangan, contohnya Aprilia Kartini Panda, lama ujian 1 menit, benar 0, salah 4 ya. Oke. Nilainya adalah 0. Kemudian ini jawaban yang benar A, dia jawabnya D. Jawaban yang benar B, dia jawabnya E. Belajar jawaban yang benar D, dia jawabnya B. Belajar jawaban yang benar A, dia jawabnya E. Oke. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu cetak, kemudian download, kemudian nanti setelah ujian guru diberikan kepada kurikulum atau kepada guru mata pelajaran. Oke. Setelah siswa semua sudah ujian, sesi 1 atau sesi 2 ini sudah selesai semua, Bapak Ibu silakan cetak hasil nilai tadi yang di Excel itu. Oke. Atau lewat sini juga baik ya. Ini contohnya ini, Bindo pilih kelas 10 pemasaran, silakan cari nilai. Nanti sudah muncul seperti ini.
Oke, bisa dilihat, bisa juga nanti kita bisa download, ada dapat nilai PG, total nilai. Oke, contohnya di sini kita mau download atau di print seperti ini, dicetak dalam bentuk PDF, di print, diberikan ke guru mata pelajaran. Nah, ini kalau kita download hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Muncul namanya, nilai pilihan gandanya berapa, esainya berapa, total berapa, keterangannya dia harus remedial karena di bawah KKM. Makanya tadi Bapak Ibu, kenapa saya suruh untuk isi KKM di awal, di bank soal. Karena nanti secara otomatis sistem akan cek bahwa siswa ini remedial atau tidak. Di sini, kalau tidak sesuai dengan KKM. Jadi Bapak Ibu silakan print out dalam bentuk PDF, boleh. Ya, atau di print out. Atau nanti dalam bentuk PDF saja, save as PDF. Nah, si PDF sama si Excel yang tadi, atau kita bisa download langsung di print, kemudian bisa di download. Di sini lihat nilai bindo, kita bisa. Oke. Nah, hasil download ini sama PDF-nya itu yang nanti Bapak Ibu berikan kepada guru mata pelajaran atau berikan ke kurikulum, tergantung kesepakatan Bapak Ibu ya. Oke. Di sini kita bisa lihat ini data-data siswa yang ujian. Nah, setelah nilai sudah Bapak Ibu berikan, sudah download, sudah simpan di komputer masing-masing, sudah berikan kepada, atau belum diberikan juga, yang penting sudah di-download, pastikan sudah tersimpan di komputer server. Silakan Bapak Ibu klik di bagian pengaturan. Oke. Di bagian pengaturan di sini, Bapak Ibu klik tombol hapus data. Kemudian Bapak Ibu centang di data nilai, data jawaban. Oke. Kemudian itu saja, data nilai sama data jawaban. Kemudian Bapak Ibu silakan masukkan passwordnya, itu adalah masuk aja. Kenapa kita harus hapus Bapak Ibu? Ini mencegah sesi berikut masuk nanti pada saat ujian tidak lola. Oke, jadi data sesi sebelumnya itu harus dihapus. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum dihapus kita backup dulu. Ya, kita backup data dulu, backup seperti ini. Oke, klik tombol backup, kemudian download database. Nah, ini Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu nanti kasih keterangan, bikin satu folder, tulis ini. Contohnya di sini saya sudah setelah backup, saya copy. Contohnya ini sama nilainya, nilai yang sudah kita download tadi, kita copy. Kita pindahkan ke satu buah folder. Contohnya ini di sini nilai bindo lab MPLB sesi 2. Oke, kita masukkan di dalam sini. Oke, di paste. Oke, pastikan sudah tersimpan sini biar sebentar diberikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, kalau sudah backup, baru Bapak Ibu silakan ke hapus data. Kemudian centang data nilai sama data jawaban, kemudian masukkan passwordnya, masuk aja, kemudian klik tombol kosongkan di sini. Pastikan dia akan menjadi tulisan mantap, data berhasil dikosongkan. Nanti pada saat Bapak Ibu klik di data nilai dan data jawaban, nanti di bagian nilai itu waktu kita cari data nilainya sudah terhapus dan juga data jawaban. Jadi sebelum kita hapus, kita backup dulu biar jangan sampai kita salah hapus. Oke. Kemudian di daftar soal ini tetap ada bank soalnya. Kemudian di menu ujian juga jadwalnya tetap ada. Yang hilang itu hanya di sesi itu yang sudah ujian, mereka penjawaban sama nilainya kita hapus. Biar sesi yang berikutnya ketika masuk itu jangan lola. Jadi pastikan sebelum dihapus, di download dulu Excel nilainya, di download dulu PDF nilainya, kemudian di menu pengaturan sebelum kita hapus data, kita backup dulu, backup data dulu. Setelah itu dah hasil backupan yang sudah terdownload digabung sama nilai Excel yang sudah kita download tadi dalam satu buah folder. Setelah kita sudah gabung dalam satu buah folder, baru kita hapus datanya. Data nilai, data jawaban, kemudian masukkan password, kemudian klik tombol kosongkan. Setelah itu baru izinkan sesi berikut itu masuk. Karena kalau kita tidak hapus data nilai dan data jawaban sesi sebelumnya, maka sesi yang berikut masuk itu kemungkinan akan lola.
Mereka kerja itu dari nomor 1 ke nomor 2 saja loadingnya lambat sekali karena terjadi penumpukan di dalam database. Jadi pastikan kita backup dulu, kemudian hasil backupan ini kita simpan digabung sama nilai Excel yang sudah kita download, yang akan kita berikan ke guru mata pelajaran nanti di dalam satu buah folder. Setelah itu baru kita hapus datanya. Setelah itu silakan izinkan untuk sesi berikutnya, silakan masuk. Oke. Kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu silakan logout dan matikan komputernya. Besok lagi dimulai dengan hal yang sama. Oke Bapak Ibu, semoga membantu dengan video ini. Kalau nanti pada saat pelaksanaannya ada bermasalah, nanti silakan hubungi kami sebagai teknisi untuk bisa bantu Bapak Ibu menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih dan semoga sukses.